Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Untuk para Ananda yang saat ini hendak melanjutkan menyimak video perkuliahan Ibu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika. Jadi pada video ini kita sudah sampai di materi pertemuan keempat ya, atau pekan keempat. Atau kalau dari uraian schedule perkuliahan yang telah kita sepakati, ini kita sudah masuk di materi ketiga. Jadi materi pertama dengan kedua, Anandaku bisa melihat kembali di link channel yang Ibu sudah tambahkan, baik melalui Google Classroom ataupun mungkin nanti bisa ditanyakan secara langsung kepada Ibu. Jadi poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, dan ini sudah mulai materinya lebih spesifik ya, walaupun sebenarnya pada bagian ini nanti akan ada bagian yang lebih spesifik, yaitu pengembangan instrumen tes atau non-tesnya. Namun ini yang bisa Ibu informasikan pada video ini, video penjelasan ini merupakan penjelasan awal sebelum nanti Ananda akan diperkenalkan bagaimana caranya mulai dari merencanakan sampai mengembangkan instrumen untuk asesmen atau penilaian dalam proses kegiatan belajar mengajar, khususnya pada item hasil belajar. Jadi sesuai dengan yang sering kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu bentuk evaluasi pembelajaran itu bisa dilakukan melalui hasil belajar. Jadi hasil belajar kita kemarin juga sudah kaji beberapa, kaitkan langsung dengan Permendikbud yang masih berlaku dalam kurikulum 2013, di mana disampaikan bahwa ada tiga ranah penting atau tiga ranah utama dalam proses penilaian hasil belajar, yang kebetulan Ibu sudah sampaikan istilahnya atau cantumkan istilahnya di dalam slide awal ini, yaitu pada istilah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, mari kita mulai membahas satu persatu dari ketiga aspek yang akan menjadi pokok bahasan utama pada video ini. Adapun aspek-aspek penilaian nanti akan dibagi ke dalam 4 subbab. Kemungkinan nanti setelah menjelaskan melalui PowerPoint, nanti Ibu akan pindah jendela ya, atau pindah tab ke bagian dokumen yang akan Ibu buka melalui file PDF untuk menindaklanjuti beberapa poin yang Ibu rasa penting untuk Ananda perhatikan dalam mengkaji aspek-aspek penilaian hasil belajar ini. Jadi dalam 4 poin yang akan kita bahas itu, kita akan mulai dari ranah kognitif, kemudian dari ranah afektif, psikomotorik, dan akan ditutup pembahasan kita dengan kata kerja operasional. Untuk contoh bagaimana cara mengembangkan tes terkait dengan ketiga domain penilaian hasil belajar ini, Ibu rencanakan nanti setelah pembahasan tentang instrumen tes dan instrumen non-tes. Jadi setelah Ananda mengerti berbagai bentuk jenis soal, kemudian secara teori Ananda juga sudah paham domain apa saja yang dinilai dari hasil pembelajaran, dengan mengkombinasikan kedua pemahaman itu, Ananda diharapkan mampu atau diharapkan lebih menguasai atau bisa mengoptimalkan diri dalam mengembangkan atau belajar untuk menyusun soal instrumen, baik dalam bentuk tes ataupun non-tes sesuai dengan konteks penggunaannya. Baik, kita mulai dulu dari penjelasan tentang penilaian ranah kognitif. Sebelum lanjut, Ibu seperti biasa di slide yang sama, jadi tampilan slide-nya selalu sama, yang Ibu ubah hanya kontennya ya. Tapi semoga Ananda bisa memperhatikan bahwa setiap penjelasan materi ini semuanya materinya beda-beda, walaupun desain slide-nya sama, semoga tidak dipermasalahkan. Jadi untuk pada bagian ini, adapun esensi setelah kita membahas tentang materi ini, diharapkan Ananda sebagai calon pengajar itu memiliki kemampuan dalam merencanakan, menyusun, dan mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar nanti kita akan kembangkan tadi di dua materi ke depan yang akan kita bahas sesuai dengan schedule.
yang terdiri atas ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Eh, Sebelum itu, setelah tadi disampaikan terkait dengan pentingnya membahas materi ini, ada satu istilah yang menjadi dasar utama dalam penilaian hasil belajar ini atau asesmen hasil belajar, yaitu Ananda tentu akan dikaitkan dengan istilah taksonomi. Jadi di sini Ibu menjelaskan pada slide-nya bahwa penilaian terhadap hasil belajar mengacu pada taksonomi tertentu. Jadi biasanya kalau Ananda selama ini mungkin pernah mengambil mata kuliah tertentu, pernah mendengar istilah taksonomi Bloom misalnya, atau taksonomi Gagne ya misalnya. Jadi itu merupakan suatu acuan, dan di bagian ini dijelaskan definisi dari taksonomi menurut pandangan ilmu pendidikan. Karena kita tahu sendiri bahwa taksonomi juga sebenarnya istilah ini dikenal di ilmu biologi, tapi pemaknaannya itu berbeda. Dan kita butuh menyepakati arti kata taksonomi untuk ranah dalam khususnya yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Nah, adapun definisi taksonomi dalam slide ini Bu cantumkan adalah sebuah kerangka yang mengklasifikasikan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Jadi pertanyaannya ini diklasifikasikan menurut tingkatannya, ya tentu tujuannya adalah untuk memprediksi atau mengukur kemampuan peserta didik setelah kita memberikan sejumlah materi atau materi tertentu dalam kegiatan pembelajaran. Dan Ibu rasa untuk esensi penilaian itu sendiri, ada satu kalimat yang selalu Ibu ingat yang pernah Ibu jelaskan di video sebelumnya, bahwa seseorang yang mengajar tanpa melakukan evaluasi katanya dianggap sesuatu yang di luar perkiraan ya. Kalau ini kalau dinyatakan dalam bahasa Inggris kemarin ya tidak terpikirkan. Jadi maksudnya sepertinya sesuatu yang mustahil kalau misalnya ada guru yang mengajar tanpa melakukan penilaian atau evaluasi terhadap pengajaran yang telah dilakukannya. Ya tentu ini tidak lain kembali kepada tujuan pendidikan itu sendiri, dan dalam pendidikan berlangsung proses kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengevaluasi bagaimana progres yang bisa dicapai oleh peserta didik ketika kita mengajar tanpa adanya pelaksanaan dari penilaian atau evaluasi terhadap KBM yang telah kita laksanakan sebagai seorang pengajar. Jadi tadi kerangka yang kita jadikan acuan untuk mengklasifikasi tingkatan pertanyaan ini, ya tentu Ananda sendiri tahu ya, kalau secara logika pasti tahu. Oh, kemungkinan kalau kita menilai itu ada pertanyaan yang sifatnya mudah, ada pertanyaan yang sifatnya bobotnya itu agak sulit dari yang lain. Nah, itulah salah satu cara dalam mengklasifikasi pertanyaan, misalnya itu dari ranah kognitif. Demikian pula dalam selain ranah kognitif juga pada ranah aspek psikomotorik ataupun afektif juga berjenjang. Jadi tingkatannya ini tidak berlaku hanya pada ranah kognitif, tapi juga berlaku pada ranah aspek atau domain sikap dan domain keterampilan. Baik, kita lanjutkan pembahasan khusus untuk penilaian ranah kognitif, karena tadi kita sudah memahami ya tentang definisi taksonomi. Jadi taksonomi itu banyak. Mungkin di suatu waktu di perkuliahan sinkron kita bisa jadi ini juga menjadi salah satu tema yang akan sangat menarik kita bahas, utamanya menindaklanjuti sesuai dengan arahan yang disampaikan dalam peraturan perundang-undangan tentang taksonomi yang diberlakukan dalam kurikulum berlaku saat ini. Oke, jadi di bagian pertama pembahasan tentang penilaian ranah kognitif, di sini dijelaskan bahwa penilaian ranah kognitif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan. Jadi kan Ibu sudah sering ini ya memberikan kata kunci bahwa kognitif itu ya kata kuncinya adalah pengetahuan. Nah, lebih lanjut dijelaskan bahwa ranah kognitif berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Jadi, kalau mau tahu seperti apa itu pengetahuan, ya berarti berkaitan dengan kemampuan berpikir. Jadi, biasanya kemampuan berpikir ini umumnya kalau Ananda lazimnya melihat biasanya itu diberikan atau diukur dalam bentuk tes atau
siswa diberikan bentuk aktivitas, di situ siswanya ini diminta untuk berpikir ya, menuangkan misalnya kemampuan memecahkan masalahnya berdasarkan kasus yang diberikan, berarti itu ada kaitannya dengan kemampuan kognitif peserta didik. Nah, taksonomi yang selama ini lazim dijadikan acuan dalam ranah kognitif adalah taksonomi Bloom dan kawan-kawan yang membagi tingkatan kognitif ke dalam 6 tingkatan. Jadi pada ranah kognitif ini Ibu tampilkan edisi lama dengan edisi revisi ya, karena ada perbedaan baik itu pada istilah yang digunakan ataupun pada pengertian atau kata kunci di masing-masing tingkatan itu kita coba jabarkan melalui penjelasan ini. Nah, kita lihat dulu. Jadi untuk yang edisi lama, tingkatan kemampuan pada tingkatan ini ya, tingkatan kemampuan yang bisa diukur pada ranah kognitif itu terdiri atas 6, yaitu mulai dari aspek knowledge ya, pengetahuan, kemudian comprehension atau pemahaman, selanjutnya penerapan atau application, yang keempat adalah analisis atau analisis, kemudian sintesis ya, sintesis, kemudian yang terakhir tingkatannya terakhir adalah evaluasi. Jadi di sini di bagian ini kita bisa melihat bahwa yang paling rendah tingkatannya itu dimulai dari pengetahuan. Nah, untuk penjelasan di setiap aspek dari tingkatan kemampuan ini itu Ibu jelaskan atau berikan keterangan di kolom keterangan. Jadi Ananda pada saat mengunduh bahan paparan Ibu melalui Google Classroom bisa memberikan memperhatikan penjelasan dari setiap tingkatan pada setiap jenjang dalam ini ya, dalam pengklasifikasian tingkatan kemampuan dalam ranah kognitif untuk taksonomi Bloom edisi lama. Jadi Ibu pada bagian ini tidak memutuskan untuk menjelaskan satu persatu karena Ibu rasa ada bagian yang lebih real yang memungkinkan Ibu jelaskan, Ibu anggap lebih urgent ya untuk juga mengatur waktu Ibu dalam menyajikan materi perkuliahan sehingga nanti Ananda Ibu sajikan materi dalam waktu yang tidak cukup lama tapi sudah ada poin-poin inti yang Ananda bisa rangkum di dalamnya. Jadi Ibu rasa kalau untuk memaknai keterangan dari setiap jenjang tingkatan ranah kognitif ini ataupun pada afektif atau psikomotorik, Ibu berharap Ananda ada kesediaan dulu untuk mempelajarinya secara mandiri. Kalau ada bagian yang tidak dipahami baru kemudian kita diskusikan melalui perkuliahan sinkron. Nah, ini untuk edisi lama. Nah, sekarang kita masuk untuk edisi taksonomi Bloom, yang edisi revisi. Edisi revisi ini merupakan taksonomi Bloom yang direvisi oleh David Cradwell. Jadi kalau tadi di bagian C1 ya, jadi biasanya itu kalau misalnya kemampuan kognitif ya, ini kan dari kata bahasa Inggrisnya kognitif. Nah, ini disimbolkan yang belinya C, berarti biasanya kalau tingkatan 1 kita simbolkan sebagai C1. Jadi biar lebih memudahkan Ibu, jadi di C1-nya itu pada edisi lama, itu mulai dari kata pengetahuan, pemahaman. Jadi kalau kita lihat sepintas dia dimulai dengan awalan P, mendapat setiap kata dasar itu mendapat imbuhan PAN ya, atau kalau misalnya di bahasa Indonesia ini identik dengan kata benda ya. Nah, itu perbedaan pertamanya yang bisa Ibu lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, Ananda bisa melihat bahwa kebanyakan kata kunci yang digunakan dalam taksonomi Bloom untuk edisi revisi itu yang tadinya bahasa dalam bentuk kata benda diubah menjadi kata kerja ya. Jadi misalnya harusnya kan kalau ini kata benda harusnya ini ingatan ya, diubah menjadi mengingat. Jadi untuk pada edisi revisi taksonomi Bloom yang direvisi oleh David R. Cradwell itu dimulai dengan mengingat, kemudian harusnya memahami ya, pemahaman. Entah mungkin nanti Ibu cek ya apakah Ibu salah mencantumkan. Kemudian menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Nah, Ananda tentu tadi sepintas mungkin bisa lihat ya ada beberapa kata yang diubah yaitu kata sintesis. Iya, kata sintesis ya. Kalau evaluasi masih ada kata sintesisnya yang hilang.
analisisnya ada, penerapannya ada. Kemudian tadi pengetahuannya itu dimulai dengan mengingat. Jadi untuk mau edisi lama ataupun edisi baru, masing-masing Ibu cantumkan penjelasannya di bagian kolom keterangan. Ibu berharap anak-anakku sekalian bisa memperhatikan. Jadi cukup Ananda pahami dulu kira-kira kata kunci yang bisa diambil dari setiap tingkatan ini apa ya. Nanti kemudian baru ini yang sangat cocok untuk kita diskusikan secara sinkron melalui perkuliahan ketika sudah masuk jadwal untuk kuliah sinkronnya. Walaupun sebenarnya untuk membuka diskusi juga Ananda bisa mencantumkannya melalui kolom komentar. Lebih lanjut, kalau tadi ini penjelasan untuk di tiap tingkatan ranah kognitifnya mulai dari, jadi kalau yang kita lihat tetap itu minimal mau di edisi lama ataupun di edisi baru itu sama-sama menggunakan 6 tingkatan. Kemungkinan pertanyaannya kemudian, kalau misalnya tadi Ibu ada 2 taksonomi Bloom, ya ada yang edisi lama dengan edisi baru, Ibu nyatakan 2 yang mana sebenarnya digunakan dalam kurikulum. Nah, nanti untuk bagian itu kita akan jawab pada saat nanti mengaitkannya dengan peraturan pemerintah yang diberlakukan dalam kurikulum saat ini. Jadi Ibu tidak cenderung mau mematok bahwa ini yang berlaku selamanya ya, karena ya bagaimanapun di setiap saat itu akan ada sesi di mana evaluasi kurikulum itu sendiri dievaluasi, dan tentu ini biasanya akan berdampak pada perubahan kebijakan-kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Bersangkutan ya. Dalam hal ini kalau kita di bawah naungan Kemendikbudristek. Jadi yang Ibu bahasakan dikaitkan dengan aturannya ya aturannya yang berlaku saat ini. Jadi kemungkinan kalau misalnya ada Ananda yang memprogramkan mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika, kemudian menonton video Ibu di beberapa tahun akan datang, bisa jadi tentu rujukannya tidak menggunakan saat sama seperti rujukan yang Ibu bahas saat ini. Ini hanya yang berlaku saat ini saja. Oke, baik. Setelah tadi Bu menjelaskan beberapa tingkatan dan beserta keterangannya masing-masing, kapan dikatakan mengevaluasi, kapan dikatakan mencipta ya dan sebagainya. Pada bagian slide terakhir untuk ranah kognitif, ada yang Ibu ingin sampaikan. Jadi untuk dalam ranah kognitif itu sendiri berdasarkan salah satu peraturan Permendikbud ya yang berkaitan dengan proses KBM, Ibu jujur tidak bisa secara spesifik menyebutkan antara 20 sampai 23 ya, karena kalau 24 Permendikbud nomor 24 tahun 2016 itu yang digantikan dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Di sana itu dijelaskan bahwa aspek pengetahuan itu dibagi ke dalam tingkatan ya, walaupun mungkin tadi sepintas Anda bertanya lah itu tadi yang C1, C2, C3 apa Bu? Nah itu juga tingkatan kemampuan yang bisa diukur, jadi diklasifikasikan pertanyaan yang kita berikan berdasarkan tingkatannya, kemudian dibagi lagi ke dalam 3 tahapan bentuk pengetahuan. Jadi kalau kita mengkaji kembali salah satu Permendikbud kalau tidak salah seharusnya itu dijelaskan di standar proses ya, standar proses atau standar isi. Di dokumen tersebut dijelaskan bahwa pengetahuan itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama dimulai dari yang paling sederhana atau yang bisa diamati yang kita kenal dengan istilah pengamatan faktual. Kemudian berada di atas pengetahuan faktual ada yang lebih di atasnya ya, yaitu pengetahuan konseptual. Kemudian dilanjutkan dengan prosedural dan terakhir adalah yang paling tinggi tingkatan pengetahuan, yaitu berdasarkan dimensinya yaitu pada tingkatan metakognitif. Nah, kalau untuk mau merefresh kembali, merefresh ingatannya terkait dengan 4 istilah ini, dimensi pengetahuan ini, Ananda boleh membuka tadi di antara keempat dokumen yang Ibu sebutkan, yaitu pada Permendikbud nomor 20, 21, 22, kalau 23 kemarin kan baru kita bahas ya, tidak ada di situ, jadi kemungkinan itu adalah 20, 21, 22 yang kemungkinan menjelaskan tentang bagian dimensi pengetahuan. Nanti sebentar Ibu akan buka dokumennya. Jadi misalnya pada faktual itu jadi untuk membacanya ini misalnya pada tingkatan mengingat ini menggambarkan apa bentuk kegiatan atau bentuk instruksi yang kemungkinan diberikan oleh guru untuk mengukur
4 dimensi pengetahuan berdasarkan tingkatannya ini. Jadi misalnya pada C1 untuk pengetahuan faktual itu bisa dengan menginstruksikan siswa misalnya dengan membuat gambar. Pada C2 itu misalnya meminta siswa untuk meringkas. Jadi kalau ibu sendiri ya secara pribadi tidak pernah real mengembangkan semua instrumen ya ataupun asesmen dalam kegiatan kaitannya dengan hasil belajar dengan menggunakan kata kunci ini semua, tapi setidaknya pernah menggunakan beberapa ya. Jadi kalau Anandaku sekalian lihat, jadi di tabel-tabel ini mengindikasikan kata kunci apa yang bisa Ananda berikan instruksi kepada siswa untuk mengukur satu kemampuan. Jadi misalnya untuk menilai kemampuan menerapkan pada dimensi konseptual. Nah, itu bisa dengan memberikan kegiatan berupa eksperimen. Jadi pada saat Ananda meminta siswanya melakukan eksperimen, di situ kan siswanya mengeksplor kemampuannya untuk berpikir, mengamati, kemudian mengolah data. Nah, itu artinya bahwa saat itu Ananda menerapkan atau mengukur pada tingkatan menerapkan untuk pengetahuan konseptual. Seperti itu ya. Jadi ini akan lebih real pembahasan seperti ini ketika Anda sudah mulai mengembangkan instrumen asesmen hasil belajarnya. Jadi ini hanya sekedar penggambaran secara teori, dan yang nanti realnya adalah secara teori Ananda jadikan panduan, kemudian real mencoba untuk membuatkannya dalam bentuk produk. Baik, itu untuk pada penilaian ranah kognitif. Nah, sekarang kita masuk di ranah selanjutnya, yaitu ranah afektif atau yang berkaitan dengan sikap. Jadi di sini dijelaskan bahwa ranah afektif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Jadi kalau setiap pernyataan pertama Ibu cantumkan di dalam slide presentasi Ibu ini, baik tadi pada ranah kognitif ataupun pada afektif saat ini, Ibu kutip dari Permendikbud nomor 23 tahun 2016, yaitu tentang standar penilaian. Jadi ranah afektif lebih jauh dijelaskan bahwa ranah afektif berkaitan dengan internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah dan terjadi bila peserta didik sadar tentang nilai yang diterima kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan tingkah laku. Jadi kalau pada afektif ini tadi kan kalau pada kognitif kata kunci adalah pengetahuan dan kemampuan berpikir. Pada afektif ini yang menjadi kata kuncinya adalah mengenai perilaku ya, perilaku yang ditunjukkan dalam bentuk nilai dan membentuk nilai dan tingkah laku ya. Jadi kenapa kemudian kita mau mengamati bagaimana tingkah laku peserta didik ya, karena diharapkan sisi-sisi pendidikan pada saat kita melakukan pengajaran terhadap peserta didik, kita tidak hanya memberikan dalam hal pengetahuan, tapi membekali juga mereka tentang bagaimana membangun sikap atau karakter yang baik. Misalnya pada strategi pembelajaran berbasis kerja kelompok ya, banyak model Ibu rasa Nanda bisa menyebutkan beberapa contoh model pembelajaran yang menerapkan tentang kerja kelompok. Nah, tentu di dalam kerja kelompok itu banyak hal yang bisa kita bangun karakter pada seorang peserta didik, misalnya kerelaan untuk menerima pendapat dari temannya, karena bagaimanapun ketika kita merembukan sesuatu wajar dan sangat manusiawi ketika di antara anggota yang satu dengan anggota yang lain itu memiliki perbedaan pendapat. Namun kemudian apa yang mau dibangun adalah bagaimana mereka berterima terhadap pendapat masing-masing temannya. Setelah mereka berterima, kemudian mereka merembukan secara mufakat apa yang disepakati untuk disampaikan, ditampilkan sebagai hasil karya kelompok. Jadi itu hanya salah satu contoh saja. Seperti misalnya yang lain, misalnya kalau di dalam ranah kognitif, misalnya pada, walaupun ini bukan pelajaran fisika, misalnya pada pelajaran olahraga, atau misalnya pada pelajaran agama itu menekankan tentang kebersihan. Nah, kalau dalam ranah kognitifnya, tentu mungkin kita akan mengukur bagaimana mereka memaknai materi-materi yang berkaitan dengan teori tentang kebersihan. Namun sikapnya ini bisa kita lihat mulai bagaimana mereka pembiasaannya dalam
mengaplikasikan hal-hal yang telah mereka terima secara teori, apakah memang bisa ditampilkan dalam bentuk sikap mereka di kehidupan sehari-hari. Misalnya, apakah mereka peduli terhadap kebersihan kelas, misalnya, ya. Walaupun saat ini kalau kita kan banyak kan saat ini mengalami kelas ini ya pandemi ya, minimal kalau tidak di kelas karena saat ini kelasnya daring ya minimal dari rumah masing-masing. Nah, itu nanti tentu diharapkan ada kesadaran seperti itu. Nah, taksonomi yang selama ini lazim menjadi acuan dalam, wah ini mohon maaf ya, ada yang Ibu lupa edit, harusnya di sini ranah afektif, ini the power of Kopas ya, karena mengedit beberapa slide presentasi. Jadi untuk ranah afektif itu yang biasanya digunakan adalah taksonomi Cradwell, Martin, dan Brinks atau Gagne ya, yang membagi tingkatan kognitif ke dalam 4 tingkatan. Jadi ada beberapa taksonomi yang sering digunakan terkait dengan ranah afektif. Kembali lagi sama tadi pertanyaan pada ranah kognitif, yang mana yang menjadi acuan dalam ini menilai untuk ranah afektif. Nanti sebentar kita sinkronkan dengan apa yang dicantumkan dalam Permendikbud terkait dengan baik pada standar isi, standar proses ataupun standar penilaian. Nah, mari kita lihat dulu untuk ranah afektif. Ini kalau secara umum kita bisa lihat pada bagian ini ada 4 tingkatan ya untuk secara teori bagian awal, yaitu ranah afektif bagian menerima, kemudian menanggapi atau menjawab, kemudian menilai, dan yang terakhir adalah mengorganisasi. Jadi ada 4 tingkatan untuk pada ranah afektif. Kalau tadi di taksonomi Bloom, utamanya khusus pada edisi revisi itu terdiri atas 6 tingkatan. Kalau pada afektif ini ada 4 tingkatan. Nah, selanjutnya mungkin Ananda pada bagian ini akan bertanya, Bu, di sini 4 tingkatan, di sini 5 tingkatan, yang mana sih yang benar? Nah, tentu itu tadi, selain kita dibekali dengan secara teori, maka menghubungkannya dengan Permendikbud yang berlaku untuk penyesuaian dengan kurikulum, itulah yang menjadi acuan kita dalam memilih, oh ini ternyata yang menjadi acuan yang tepat. Jadi tadi ini ada yang 4 tingkatan, kemudian diubah. Kalau di sini kan yang tampil di tabling ini dalam 5 tingkatan, mungkin Anda sepintas akan bingung, ini pakai 5 tingkatan atau 4 tingkatan, Bu? Ya, nanti disesuaikan dengan apa yang disampaikan dalam peraturan pemerintah, dan tentu dikaitkan juga seperti misalnya ketika ada pelatihan ya, misalnya bimbingan teknis. Nah, di bimbingan teknis seperti itu Anda boleh menanyakan kepada pihak pengawas atau pihak penyaji materi ya, dalam ranah asesmen terhadap hasil belajar untuk yang mana dijadikan acuan. Nah, kalau misalnya kita lihat sama tadi pada akhir pembahasan ranah kognitif, ini diberikan kata kunci kata kerja atau kegiatan yang memungkinkan diinstruksikan oleh seorang guru kepada siswanya untuk mengukur ranah afektif ya berdasarkan tingkatannya. Jadi ingat tadi kalau misalnya pada ranah kognitif itu disingkat dengan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, kalau pada ranah afektif ya dimulai dengan A1, A2, A3, A4, dan A5. Jadi di sini sudah diberikan beberapa kata kunci yang berkaitan untuk menilai setiap tingkatan dalam ranah afektif. Nah, kalau Ananda sepintas memperhatikan ini, itu ada beberapa kata yang merujuk pada aspek religius ya. Jadi misalnya di sini Bu melingkari misalnya kata menganut ya, meyakini. Nah, sekedar informasi bahwa apalagi Ananda sudah pernah melalui mata kuliah telaah, kan Ananda sudah tahu ya bahwa dalam hasil belajar ada 3 ranah. Ada psikomotorik, ada kognitif, dengan ada sikap. Nah, ranah sikap ini dibagi menjadi 2. Jadi dibagi menjadi 2, dijabarkan menjadi 2 dalam kurikulum, yaitu pada KI1 dengan KI2. Jadi 4 KI yang akan Anda pelajari di telah kurikulum itu ada KI1, kompetensi inti 1, ada kompetensi inti 2, kemudian KI3 dan KI4. Nah, kemarin kan Anda sudah tahu ya bahwa KI1 itu berkaitan dengan spiritual, kemudian KI2 berkaitan dengan aspek sosial, KI3 adalah kognitifnya atau pengetahuan, dan KI4 adalah psikomotorik atau keterampilannya. Yang KI1 dan KI2 inilah masuk dalam ranah
afektif. Ya, ini tentu ya sama ya tadi ya, kognitif. Kemudian psikomotor juga tersendiri. Jadi makanya di ranah afektif itu ada beberapa kata kunci yang merujuk ke kata spiritual ya, karena memang untuk ranahnya itu disatukan antara aspek sosial dengan aspek spiritualnya. Sehingga kata kunci spiritual juga ada beberapa tercantum dalam ranah afektif ini. Mungkin itu ya yang Ibu bisa berikan penjelasan dulu lebih awal. Kemudian kita masuk di penilaian ranah psikomotorik yang ketiga ya. Jadi penilaian ranah. Jadi kalau tadi satu kognitif, dua afektif, sekarang menuju yang ketiga yaitu psikomotorik atau kata kuncinya adalah keterampilan. Jadi di sini dijelaskan bahwa penilaian ranah psikomotorik merupakan kegiatan dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan. Jadi menerapkan pengetahuan ini kalau tadi mengacu mengukur pada kemampuan berpikir, setelah mereka memiliki pengetahuan kemudian diterapkan, nah itu ditindaklanjuti penilaiannya di dalam ranah psikomotorik dalam melakukan tugas tertentu. Ranah psikomotorik adalah kemampuan peserta didik berkaitan dengan gerak tubuh atau bagiannya. Jadi salah satu cara untuk menandai ya, karena ini juga kadang menjadi pembahasan tertentu pada sejumlah kalangan mahasiswa, kadang tidak bisa, kadang menyamakan posisi dalam ranah psikomotorik dengan afektif, cara membuatkan asesmennya, padahal ranahnya sendiri sudah beda ya, apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan tadi kompetensi, dari segi kompetensi inti beda, ya lebih-lebih pada ranahnya juga berbeda ya, tentu karena adanya perbedaan, ya secara logika tidak mungkin akan sama bentuk untuk menilainya. Jadi tentu akan ada perbedaan ya, perbedaan mendasar di antara kedua ranah ini. Nah, jadi kalau pada pernyataan dua ini memberikan kata kunci bahwa biasanya itu berkaitan dengan gerak tubuh, misalnya pada pelajaran fisika melakukan pengukuran ya, apakah mereka membaca skala itu, apakah secara sudah posisi matanya itu sudah sejajar dengan alat ukur yang dibaca, ataukah kemungkinan adanya kesalahan paralaks dalam pengambilan data, nah itu berkaitan dengan aspek psikomotorik. Atau misalnya ketika mereka ada kegiatan kelompok, kemudian mereka performance ya, tampil presentasi di depan, bagaimana caranya mereka presentasi, kemudian meyakinkan para teman-temannya ketika menyampaikan suatu pendapat. Nah itu dia bagian dari psikomotorik. Jadi lebih kepada performance-nya, menerapkan apa yang telah dia ketahui ya. Misalnya tadi kalau misalnya ada hasil pengamatan yang telah dia temukan ya melalui kemampuan berpikir itu, mereka mencoba membahasakan ke orang lain untuk meyakinkan bahwa itu adalah hasil teman mereka dalam suatu percobaan. Nah, ini berkaitan dengan aspek psikomotorik. Taksonomi yang selama ini lazim, nah ini salah lagi ya, harusnya di sini harusnya di sini psikomotorik. Ini sudah dua kali kesalahan psikomotorik, tapi sepertinya Ibu yang tadi malam ganti cuma ini nih, makanya sering salah di bagian sini. Oke, jadi biasanya taksonomi yang digunakan itu ada yang menggunakan taksonomi Dev atau Simpson atau Gagne ya. Adapun secara umum tingkatan kognitif itu dibagi ke dalam 4 tingkatan. Kalau untuk spesifik untuk setiap taksonomi, Ananda boleh menindaklanjutinya dengan searching melalui googling atau mencari sumber bacaan yang relevan, nanti bisa kita diskusikan pada perkuliahan sinkron. Nah, tadi kan 4 tingkatan, jadi dimulai dengan meniru, kemudian memanipulasi. Wah, ini harusnya psikomotorik ya. Psikomotorik. Dimulai dari meniru, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Dengan masing-masing penjelasannya, Ibu berharap Ibu memberikan dulu waktu sepekan untuk kalian memaknai ya penjelasan itu, kemudian bertanya kepada Ibu. Karena kalau Ibu langsung jelaskan, tidak ada sesi di mana kalian membangun dulu pengetahuannya. Jadi kalau misalnya kalian sudah ada isinya ya, ada pengetahuan awal, Ibu sisa menambahkan apa yang Ibu anggap kurang. Ya bisa jadi mungkin langsung sesuai dengan langsung tepat untuk memahami dalam setiap penjelasan di bagian ini. Nah, untuk bagian akhir dari ranah psikomotorik, di sini juga sama, ada kata kunci yang bisa kita gunakan dalam mengukur ini ya, dalam mengukur kemampuan psikomotor berdasarkan tingkatannya. Yang paling tingkatan paling dasar dalam psikomotorik ada meniru, kemudian memanipulasi, kemudian presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Jadi masing-masing sudah ada kata kuncinya, silakan disimak dulu secara mandiri. Nanti ada sesi kemudian kita akan bahas pada saat mulai pengembangan di
aspek-aspek penilaian. Jadi materi ini khusus dulu, penjelasan Ibu pada bagian ini khusus dulu membekali secara teori. Namun sebelum masuk, Ibu ingin berikan kata kunci. Jadi cara menggunakan beberapa kata kunci ini sebenarnya ini lebih identik dengan KKO ya. Jadi kalau biasanya ditelaah dulu pernah Ibu kaitkan istilah KKO atau kata kerja operasional ya. Nah, kenapa kita membutuhkan kata kerja operasional? Karena kata kerja itulah yang nanti kita akan gunakan dalam rumusan tujuan pembelajaran. Kenapa kemudian atau rumusan tujuan pembelajaran perlu menggunakan kata kerja operasional ya? Karena supaya tujuan pembelajaran itu bisa terukur sehingga kita bisa menentukan apakah dari sekian siswa yang kita berikan materi itu sudah mencapai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ataukah tidak mencapai target. Nah, dari dasar inilah kemudian yang akan bisa memberikan data bagi seorang guru untuk mengevaluasi kegiatan belajar mengajarnya. Oke, jadi pembahasan terakhir sesuai dengan pembahasan hari ini yaitu kata kerja operasional. Di sini sudah ada, kalau di slide file PDF Ibu di Google Classroom, Ibu sudah cantumkan linknya. Di sini Ananda boleh klik untuk mendapatkan file kata kerja operasionalnya yang Ibu sudah tambahkan melalui drive Ibu, bisa di-download. Baik, untuk pada halaman ini, Ibu stop share dulu. Ibu mau pindah dulu ke bagian yang membuka file PDF terkait dengan tadi beberapa dokumen ya, yang berkaitan dengan pembahasan kita saat ini, yaitu berkaitan dengan aspek-aspek penilaian, khususnya dalam 3 domain ya, hasil belajar, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kita mulai dulu dari Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Jadi Ibu buka dulu Permendikbud tahun 2001, Permendikbud nomor 21 ya. Ini kalau kemarin Ananda buka ya ini berkaitan dengan standar isi ya. Jadi tadi Ibu sudah memeriksa dokumennya itu, yang menjelaskan yang berkaitan dengan evaluasi itu ada di halaman 5. Jadi Ibu buka dulu. Jadi sebelum Ibu menyajikannya ke Ananda ya tentu Ibu perlu lihat dulu isinya biar nanti lebih mudah Ibu tunjukkan ya. Oke, jadi Ibu sudah sampai di halaman 5 di bab 2. Bab 2 pembahasan tentang tingkat kompetensi ya, karena kurikulum kita berbasis kompetensi ya, walaupun dulu ada KBK juga, tapi ini direvisi sampai diberlakukanlah kurikulum 2013. Nah, apa yang Ibu mau tunjukkan pada bagian di Permendikbud nomor 21 tahun 2016 ini, di sini Ananda bisa melihat bahwa yang diberlakukan adalah taksonomi Bloom ya. Jadi ada penjelasan di sini. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa kemudian dikembangkan oleh Ederson dan Cradwell ya, sesuai tadi yang Ibu sebutkan di slide ya. Ini dijelaskan bahwa dijadikan sebagai standar kompetensi lulusan. Kalau SKL kan dia berada di Permendikbud nomor 20 ya. Jadi minimal saat ini kita tahu bahwa yang dijadikan rujukan dalam kurikulum kita itu adalah taksonomi Bloom edisi revisi dari Ederson dan Cradwell. Kemudian ada juga taksonomi yang lain yang bisa Ananda sekalian lihat. Jadi di sini juga disebutkan bahwa dimensi pengetahuan itu disebutkan ada 4, tadi sudah Ibu singgung juga ya di slide presentasi Ibu. Jadi antara slide tadi kita kaitkan sekarang dengan ketentuan yang diterapkan pemerintah dalam kurikulum yang berlaku saat ini. Jadi lebih lanjut, ini juga dijelaskan tentang structure and observed learning outcome, atau kalau ini bahasa Indonesia dibaca solo ya, taksonomi SOLO ini ya, pertama kali dikembangkan oleh Bings and Collin ya, dan diperbarui pada tahun 2003. Ini juga menjadi bentuk adaptasi yang diterapkan dalam kurikulum kita. Jadi di bagian ini Ibu ingin menandai bahwa minimal kita sudah tahu yang dia jadikan acuan itu adalah taksonomi Bloom ya, edisi revisi untuk Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Sekarang kita masuk di yang berkaitan dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu standar proses
Ini dia ya, standar proses yang berkaitan dengan asesmen atau penilaian itu berada di halaman 3 bab 2. Ini dia. Oke, nah jadi ini yang Ibu maksud. Jadi di sini kalau tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa pengetahuan, oke. Mungkin sampai di sini ada mungkin yang sepintas Ananda mengatakan, Bu, tadi kan di secara teori itu ada 6 tingkatan, kok di sini malah sampai 5 ya. Bahkan kemungkinan bertanya kok menciptanya malah di keterampilan. Nah, kenapa kemudian seperti itu? Tentu itu ada adaptasi ya, ada bentuk pengadaptasian secara teori kemudian para pemangku kebijakan yang membicarakan seperti apa struktur terbaik yang akan diberlakukan dalam sistem pendidikan kita. Nah, inilah hasil kesepakatannya ya. Jadi untuk sikap itu ada 5 tingkatan ya. Kalau tadi sikap kan berarti dia afektif, berarti ini mulai dari Ibu berikan dulu, mulai dari A1, A2, A3, A4, A5, kemudian untuk aspek pengetahuan C1, C2, C3, C4, C5, kemudian untuk pada aspek psikomotorik berarti mulai dari mengamati, menanya, P3 mencoba, P4 menalar, P5 menyaji, dan P6 mencipta ya. Jadi kemungkinan Anda akan bilang kok ini kata kuncinya beda Bu. Nah ini tadi sudah diselesaikan walaupun tadi di Permendikbud nomor 21 sudah dijelaskan ya bahwa yang menjadi acuan itu ada taksonomi belum edisi revisi dan kemudian disepakati istilah-istilahnya yang diberlakukan dalam kurikulum kita. Nah itu ini dia yang disepakati. Jadi untuk menyesuaikannya itu nanti boleh kita diskusikan lebih lanjut. Ini pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, sekarang kita masuk di Permendikbud yang berkaitan secara langsung dengan aspek standar penilaiannya itu di Permendikbud nomor 23 ya tahun 2016. Kalau pada bagian ini kan kemarin kita baru singgung ya, kalau pada bagian ini ya minimal di sini dijelaskan bahwa ada 3 ranah yang dinilai, itu pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan itu tadi sudah kita kaji juga melalui slide presentasi Ibu. Yang bagian terakhir, yang menjadi bagian terakhir tadi di poin 4 di slide Ibu adalah kata kerja operasional. Nah ini dia kata kerja operasional edisi revisi, Anda boleh cari. Nah di sini ada berbagai macam kata kunci. Jadi mungkin Anda sudah ada yang sepintas mengatakan, ini kata-kata kunci ini mau diapa Ibu? Jadi misalnya pada ranah kognitif ini kan ada penjelasannya ya. Jadi kalau tadi di slide Ibu itu penjelasan ini, penjelasan di bawah kata kunci ini Ibu cantumkan di kolom keterangan. Jadi bahkan di sini dijelaskan contohnya ya. Ini masing-masing ada keterangannya, kemudian di bawahnya ini ada KKO-nya. Apa maksudnya Bu KKO? Jadi kalau misalnya kita mau mengukur ya, misalnya mengingat, walaupun sebenarnya di standar proses itu dijelaskan bahwa misalnya untuk pada tingkatan SMA seingat Ibu itu sebaiknya soalnya itu dimulai dari tingkatan C3 atau C2 ya, Ibu tidak bisa menyebutkan, tapi yang jelas bukan mulai C1, jadi Anda boleh melihat kembali di standar proses untuk pada bagian evaluasi itu mulai dari tingkatan berapa di sana sudah dijelaskan ya secara spesifik. Jadi misalnya kalau kita mau mengukur pada tingkatan kognitif, misalnya pada bagian menerapkan, kita bisa menggunakan memilih dari beberapa kata kerja ini. Jadi misalnya menghitung. Jadi kalau misalnya kita pilih menghitung, bisa jadi mungkin soal tesnya hitunglah besarnya usaha yang dilakukan oleh seorang anak yang terdapat dalam gambar jika ada kondisi atau ada informasi variabel yang diinformasikan. Jadi ketika mereka meminta menghitung, kemudian mereka menerapkan suatu persamaan, maka saat itu kita dikatakan mengukur kemampuan ranah kognitif siswa pada tingkatan C3 atau menerapkan ya. Jadi nanti membuat soalnya itu kata-kata kuncinya Anda ambil dari sini, karena inilah merupakan panduan dalam menggunakan kata kerja yang sifatnya operasional atau sifatnya bisa diukur. Demikian pula untuk dalam ranah afektif ya, ada penjelasan di bagian bawah kata kuncinya, kemudian di bawah ada kata kunci yang bisa dilakukan, misalnya diminta melaporkan bagaimana kinerja teman-temannya, berarti itu masuk dalam kategori merespon. Misalnya walaupun
Kalau sepintas ya, ada juga biasanya, kata kunci yang berada di bagian misalnya nih di A1 itu akan berada di A3, tapi tentu Ananda perlu mempertimbangkan bahwa, semakin ke kanan atau semakin besar angka mendampingi inisialnya misalnya A1 dengan A5, ya tentu lebih tinggi A5, tentu harusnya dibedakan walaupun kata kuncinya sama. Dan, itulah yang mungkin nanti ke depannya kita akan latihkan dalam, mengembangkan, instrumen ya. Sebelum nanti akhirnya ada sesi akhir dari mata kuliah adalah, menguji kevaliditas atau reliabilitas dari, instrumen yang Ananda buat. Kemudian sama pada aspek, psikomotorik juga sama, ada penjelasan kemudian ada kata kunci yang Ananda bisa, gunakan di setiap jenjangnya ya. Jadi kalau lihat ini sih sepintas tadi mirip memang kata kunci yang Ibu tampilkan di akhir slide ya, di setiap 3 ranah yang Ibu sampaikan, walaupun kata kunci yang diberikan tuh lebih banyak di bagian sini dan biasanya diiringi kata dan lain-lain. Sesuai dan lain-lain ini, mengindikasikan bahwa sebenarnya kita masih memungkinkan memiliki opsi menggunakan kata kerja yang lain selama kita mampu menunjukkan atau menjelaskan kenapa kemudian kata kerja itu dianggap, cocok untuk mengukur suatu tingkatan baik pada ranah, kognitif, psikomotorik ataupun, afektif dalam menilai, progres hasil belajar peserta didik kita. Baik, mungkin itu saja dulu penjelasan Ibu terkait tentang aspek-aspek penilaian. Untuk aktivitasnya silakan memperhatikan, memantau secara berkala di Google Classroom dan, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan materi pada pembahasan tentang instrumen tes dan instrumen non-tes. Baik, Ibu ucapkan terima kasih karena telah menyimak video Ibu sampai akhir. Ibu akhiri ucapan, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Ibu akhiri videonya.